Halo Sobat Urban, selamat datang kembali di channel Urban Farming. Mari belajar seputar lingkungan, pertanian urban, dan kewirausahaan, serta temukan inspirasi bisnis menarik lainnya di konten mingguan kami. Pernah nggak sih kalian kepikiran sebenarnya wine itu dibuat dari apa sih? Apakah mungkin bikin wine sendiri di rumah? Dan apakah prosesnya ribet atau justru sederhana? Hari ini kita akan membongkar semuanya dari nol, mulai dari ilmu fermentasi, cara membuat wine rumahan langkah demi langkah, sampai fakta ilmiah yang jarang dibahas orang. Tenang, ini bukan konten mabuk-mabukan. Ini adalah konten edukasi pangan dan fermentasi, proses alami yang sudah dilakukan manusia ribuan tahun lalu. Jadi, siapkan waktu kalian, karena video ini akan sedikit panjang, santai, dan penuh ilmu. Pegang kopi atau teh kamu, duduk santai, dan mari kita mulai. Secara ilmiah, wine adalah hasil fermentasi gula oleh ragi atau yeast yang menghasilkan alkohol atau etanol dan karbon dioksida. Fermentasi wine sudah dikenal manusia sejak 6.000 sampai 8.000 tahun lalu. Bukti arkeologi ditemukan di Georgia, Iran, dan Mesopotamia. Awalnya terjadi secara tidak sengaja karena buah matang dibiarkan terbuka dan difermentasi alami oleh ragi liar. Wine tradisional tidak selalu dari anggur. Secara teknis, semua buah yang mengandung gula bisa difermentasi, seperti anggur, apel, nanas, pisang, mangga, beri-berian, bahkan bunga tertentu. Sebelum kita praktik, kita harus memahami dulu ilmunya. Apa itu ragi atau yeast? Ragi adalah mikroorganisme hidup, bukan bahan kimia. Fakta ilmiahnya adalah termasuk kingdom fungi atau jamur. Spesies paling umum untuk wine, Saccharomyces cerevisiae. Ragi memakan gula, bukan alkohol. Alkohol adalah hasil samping metabolisme ragi. Lalu kenapa alkohol bisa terbentuk? Karena saat tanpa oksigen, ragi memecah gula, lalu hasillah etanol. Jika terlalu banyak oksigen, ragi justru berkembang biak, bukan memproduksi alkohol. Itulah sebabnya wadah fermentasi harus tertutup, tapi bisa mengeluarkan gas. Untuk kadar alkohol wine tergantung dari jumlah gula awal, jenis ragi, dan lama fermentasi. Untuk fakta umumnya, wine rumahan 8-40% alkoholnya. Di atas 50%, ragi biasanya mati secara alami. Lalu selanjutnya, kita akan membahas alat dan bahan. Untuk alat dasarnya yaitu toples kaca atau galon kaca, penutup, bisa airlock atau balon, sendok kayu atau plastik, saringan, botol kaca. Fakta pentingnya, kebersihan menentukan 90% keberhasilan fermentasi. Bakteri liar bisa merusak wine dengan membuatnya asam atau berbau busuk. Untuk contoh ini, kita pakai anggur atau buah manis lainnya, yaitu buah segar 1 kg, gula pasir 200-400 gram, air matang, dan ragi. Ini bisa opsional dan juga bisa digunakan secara alami. Ini metode paling tradisional. Langkah pertama, kita harus mempersiapkan buah. Pilihlah buah yang matang, jangan dicuci pakai sabun. Ragi alami ada di kulit buah. Faktanya, ragi liar alami banyak terdapat di kulit anggur dan buah manis. Lalu langkah kedua, penghancuran. Hancurkan buah, masukkan ke wadah kaca, dan tambahkan gula. Lalu langkah ketiga, fermentasi awal. Tutup dengan kain atau balon, simpan di suhu 20-28 derajat Celcius, aduk 1 kali sehari. Lalu hari kedua sampai kelima akan muncul busa, bau manis asam, dan gelembung aktif. Ini tandanya fermentasi berjalan dengan baik. Lalu setelah hari ke-7 sampai ke-10, saring ampas, pindahkan cairan ke wadah bersih, tutup rapat dengan airlock. Lalu fermentasi lanjutan pada minggu ke-2 sampai ke-6, gelembungnya makin sedikit, endapan mengendap di bawah. Lalu faktanya, endapan adalah ragi mati dan protein buah, normal dan aman. Lalu, kapan wine siap diminum? Untuk secara teknis, minimalnya adalah 1 bulan. Lalu untuk rasa lebih halus, 3-6 bulan. Semakin lama disimpan, rasa lebih kompleks. Studi fermentasi menunjukkan, wine yang difermentasi perlahan menghasilkan ester aromatik yang lebih baik. Lalu selanjutnya, kita akan membahas keamanan dan kesehatan. Mitosnya, wine rumahan bisa jadi racun. Faktanya salah. Jika hanya fermentasi buah, tidak menghasilkan metanol yang berbahaya. Metanol bukan dari fermentasi buah, tapi dari distilasi ilegal, kayu, atau bahan kimia. Tapi perlu diingat, jangan minum berlebihan, tidak untuk anak-anak, dan tidak untuk ibu hamil. Di banyak negara,
membuat untuk konsumsi pribadi umumnya diperbolehkan, menjual tanpa izin sama dengan ilegal. Jadi, edukasi itu boleh untuk konsumsi pribadi bergantung aturan lokal, dan kalau untuk dijual perlu izin resmi. Nah teman-teman, membuat wine di rumah bukan soal mabuk, tapi soal memahami fermentasi ilmu pangan dan proses alami yang luar biasa. Kalau kalian suka konten edukasi seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena di channel ini, kita belajar sains dari dapur sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Urban Farming Indonesia.